Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Farzana Firdausi dengan NIM 2203010049. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke sebuah pulau bersejarah yang ada di Tanjung Pinang. Tonton sampai akhir ya. Untuk bisa ke sana, pertama-tama saya harus menaiki kapal kecil yang disebut pompong dengan membayar sebesar Rp9.000 per orang. Oh ya, kali ini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh beberapa rekan mahasiswa yang bisa kalian lihat di dalam video. Perjalanan dari pelabuhan ke pulau yang saya tuju itu memakan waktu sekitar 10-15 menit. Selama itu pula, mata saya dimanjakan oleh pemandangan hamparan laut dan langit yang begitu cerah. Nama pulau ini adalah Pulau Penyengat. Menurut cerita lokal, nama Penyengat berasal dari kejadian di zaman dahulu, di mana ada sekelompok pelaut yang singgah di pulau ini untuk mengambil air tawar. Namun, saat mereka hendak mengambil air itu, mereka didatangi oleh hewan sejenis tawon yang menyengat mereka. Dari situlah pulau ini diberi nama Pulau Sengat atau Penyengat. Bisa terlihat rumah-rumah warga di sini yang dibangun di atas air. Selain kisah asal-muasal nama Penyengat, pulau ini juga dikenal sebagai pulau hadiah pernikahan dari Sultan Mahmud Syah kepada sang istri yang bernama Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803. Karena berkedudukan di pulau inilah, banyak masyarakat yang mulai berdatangan untuk tinggal di sini, sehingga Pulau Penyengat semakin ramai. Di saat itu pula, Kesultanan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang yang dipimpin Sultan memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Pulau Penyengat. Namun, jauh sebelum itu, ayah dari Engku Putri Raja Hamidah, yakni Raja Haji Fisabilillah, telah menjadikan pulau ini sebagai pusat pertahanan pasukannya saat berperang melawan Belanda. Di jalan ini, saya menemukan satu papan penanda tempat atau peta. Sesuai peta yang tertera, kita sebaiknya berjalan ke arah kiri menuju lokasi bersejarah pertama.
digunakan untuk menyimpan bubuk besi. Makam yang di Pertuan Muda Riau ke-7, Raja Abdul Rahman. Di kompleks ini, selain makam raja, terdapat sekitar 50 makam lain yang terdiri dari makam anggota keluarga hingga penasehat kerajaan selama beliau berjaya. Lokasi keempat ini tempatnya berada di pinggir laut yang menghadap langsung ke arah pantai. Bangunan ini diberi nama Balai Adat. Balai Adat merupakan replika rumah panggung khas Melayu yang terbuat dari kayu. Balai Adat sendiri difungsikan sebagai tempat untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Bisa melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat Resam Melayu. Di sini juga terdapat biografi dan silsilah keturunan dari Raja Ali Haji. Tempat yang terlihat seperti pelaminan pernikahan ini sebenarnya bernama Petragna, yang merupakan singgasana raja dan permaisuri di kerajaan Melayu. Di bagian ini terlihat baju khas Melayu yang digantung rapi dan terdapat tulisan Gurindam 12. Lokasi bersejarah terakhir ini berupa bangunan masjid yang bernama Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803 yang menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir, dan tanah liat.